Halo guys, kembali lagi dengan kami di Vanimepedia. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kisah awal mula Shinobi di anime Naruto. Dunia Naruto memang memiliki sejarah yang cukup menarik, meski awalnya hanya menceritakan soal peperangan antara desa dengan pasukan ninja. Seiring berjalannya waktu pun, cerita Naruto menjadi semakin luas dengan dijelaskannya perang Senju dan juga Uchiha. Pembahasan kali ini tentunya tidak kalah menarik dari pembahasan sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys, biar tetap semangat bikin kontennya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Dalam cerita Naruto, klan Otsutsuki merupakan suatu ras yang mampu menjelajah suatu dimensi. Selama milenia tahun lamanya, alien ini telah berimigrasi dari satu dimensi ke dimensi lain demi mencari dunia yang memiliki pohon dewa. Pohon dewa sendiri tumbuh dari sebuah biji tanaman misterius yang mendarat di bumi beribu-ribu tahun lamanya dalam bentuk meteor dari luar angkasa. Karena ukurannya yang luar biasa besar, pohon tersebut dianggap mampu memperkaya dan memelihara seluruh daratan hingga dipuja-puja. Akan tetapi, sebenarnya tumbuhan itu menyerap darah yang ditumpahkan para manusia dalam peperangan, serta menyerap energi alami milik tanah dan manusia. Lalu setiap 1000 tahun sekali, pohon dewa memproduksi buah unik dari batangnya yang disebut buah Shinju alias buah cakra. Menurut legenda manusia, dikatakan kalau buah ini tidak boleh disentuh. Buah ini juga yang menjadi target utama klan Otsutsuki dalam pemburuan dunia mereka. Saat sudah menemukan dunia yang memiliki buah Shinju, maka para anggota klan Otsutsuki akan memanen buah tersebut dan memakan buah cakranya untuk memperpanjang usia serta memberikan kekuatan di luar nalar. Beberapa tiap klan Otsutsuki memiliki rencana berbeda dalam memanfaatkan kekuatan pohon dewa. Seperti Momoshiki dan Kinshiki yang akan memanen pohon dewa sampai pohon dan dunia tersebut mati. Sementara Kaguya, Otsutsuki memiliki rencana lain. Setelah berhasil memakan buah cakra, Kaguya menghentikan peperangan yang terjadi di bumi dan menciptakan perdamaian. Hal tersebut pun awalnya membuat Kaguya dianggap sebagai dewa kelinci yang baik hati. Kaguya tiba dari dunia lain dengan klannya dalam pencarian buah pohon suci. Awal kedatangan diperlihatkan Kaguya tiba sendirian, namun sebenarnya dia tiba bersama Isshiki. Pada hari kedatangannya, ia ditemukan oleh orang-orang dari negara kecil bernama Sounokuni yang membawa dia pada pemimpin mereka yaitu Kaisar Tenji. Mengaku sebagai dirinya penjaga pohon suci, Kaguya menggunakan kekuatan misterius untuk menghapus ingatan Tenji tentang pertemuan itu dan kemudian menetap bersama kaumnya. Dan menjadi diakui sebagai selir oleh Tenji. Semakin dekat dengan sang pemimpin, ia akhirnya hamil. Lanjut ketika Kanokuni mulai mengancam Sounokuni atas sengketa perbatasan, Tenji berusaha untuk mencegah pecahnya perang dengan menyatakan bahwa siapapun yang menyerang Kanokuni akan dieksekusi. Perintah ini Kaguya langgar ketika dia diancam oleh tentara negara itu. Sehingga dia dan pembantunya yaitu Aino menjadi diburu oleh negara mereka sendiri untuk dieksekusi. Kehilangan semua kepercayaan pada manusia, tapi masih merindukan perdamaian, Kaguya percaya bahwa perlu baginya untuk memiliki kekuatan seperti dewa untuk mengakhiri semua konflik manusia. Untuk itu, dia memakan buah dari pohon suci. Menggunakan kekuatan yang baru ditemukannya, Kaguya seorang diri mengakhiri perang. Dia melakukan semua ini dengan menggunakan Mugen Tsukuyomi. Dan untuk memastikan umat manusia tidak punah, Kaguya melepas beberapa manusia dari genjutsu dan menghapus ingatan mereka. Untuk jasanya menghentikan konflik,
Dia dipuja sebagai Dewi Kelinci atau disebut dengan Usagi no Megami. Seiring waktu berlalu, bagaimanapun Kaguya mulai kehilangan kepercayaan pada manusia, sebagaimana kekuatannya membutakannya. Hal itu mengubah citra publik pada dirinya dari seorang dewi baik hati menjadi iblis, yang pada akhirnya menyebabkan dia menjadi gila dengan melakukan tindakan seperti membuat korban Mugen Tsukuyomi menjadi pasukan Zatsu putih. Hal ini ia lakukan sebagai pengaman dirinya dan juga anak-anaknya dengan mengadakan ritual pohon suci, dan juga dalam persiapan untuk melawan keturunan Otsutsuki dari dunia lain yang datang ke bumi untuk mencuri cakranya untuk diri mereka sendiri. Informasi mengenai ancaman ini ditulis dalam sebuah gulungan yang sangat terinskripsi, disimpan di dalam istananya dalam dimensi es. Kaguya merubah mereka yang tertangkap dalam mimpi sebagai pasukan Zeus putih demi menjaga pohon cakra untuk dirinya sendiri dari kedatangan Kinshiki dan Momoshiki serta Urashiki. Sayangnya, populasi manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewi mereka. Hingga pada suatu ketika, Kaguya melahirkan kedua anaknya, yaitu Hagoromo dan juga Hamura. Namun pada akhirnya, kedua anaknya tersebut malah mengkhianati Kaguya dikarenakan jalan Kaguya dan kedua anaknya sangatlah jauh. Kaguya merasa kecewa setelah mereka telah mengambil sebagian dari kekuatannya. Sang ibunda pun bergabung dengan pohon dewa dan berubah menjadi monster yang disebut Ekor 10 untuk merebut cakra anak-anaknya. Ekor 10 mengamuk dan berusaha untuk menghancurkan dunia, sampai akhirnya Hagoromo dan Hamura mengurung hewan buas raksasa tersebut menggunakan jutsu Chibaku Tensei, membentuk bulatan tanah raksasa menjadi apa yang dinamakan bulan oleh manusia. Kedua bersaudara itu kemudian membagi tugas agar menjaga kurungan sang ibu. Kejadian ini pun kita mengetahui bahwa cakra ekor 10 disegel ke dalam Hagoromo, sementara kulitnya yang disebut sebagai Gedomazo ditaruh di bulan. Lalu Hamura bersama sebagian klan Otsutsuki yang sudah tinggal di bumi berpindah ke bulan agar bisa menjaga Gedomazo. Berkat kemampuannya menghentikan amukan ekor 10, umat manusia menghormati Hagoromo dan memberikannya gelar sebagai Rikudo Sennin. Sang Rikudo Sennin kemudian membagikan cakra dan mengajar manusia teknik ninsu, suatu cara hidup di mana manusia bisa saling mengerti, isi hati, dan menjaga kedamaian menggunakan cakra. Pada suatu titik kepemimpinannya, Hagoromo berkeluarga dan memiliki seorang anak yang bernama Indra dan Ashura. Menjelang Hagoromo tutup usia, dia membagikan cakra dirinya yang besar berasal dari ekor 10 ke dalam 9 ekor siluman, yaitu diantaranya Sukaku, Matabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Kyuki, dan Kurama, serta tidak lupa memberikan misi menjaga kedamaian kepada anak bungsunya yaitu Ashura untuk meneruskan ajaran ninsu. Tidak lama setelah itu, Hamura pun meninggal di bulan, namun tidak lupa untuk menugaskan klan Otsutsuki lain untuk menjaga umat manusia yang tinggal di bumi dari jauh. Sayangnya pesan dua bersaudara Otsutsuki tersebut gagal diinterpretasikan dengan baik oleh keturunan mereka. Dan semua peperangan yang ada di cerita Naruto ini berakar dari kesalahpahaman. Warisan Hagoromo dan Hamura pun dirusak dalam ribuan tahun berlalu. Di bumi, Indra dan Ashura saling bertempur dengan kemampuan ninsu mereka. Indra merasa sirik dengan sang adik yang diberikan tugas penting dan bukan dirinya oleh Hagoromo.
Konflik mereka terus berlanjut pada keturunan-keturunan serta reinkarnasi mereka, hingga membuat siklus berdarah selama ratusan tahun lamanya. Hal ini melahirkan ninjutsu yang dipakai untuk peperangan. Sementara itu di bulan, klan Otsutsuki terpecah menjadi dua kubu, yaitu keluarga utama dan keluarga cabang, di mana klan cabang menganggap Hamura ingin mereka menghancurkan bumi jika manusia menyalahgunakan ilmu dari Hagoromo. Meski akhirnya klan cabang menang, mereka hampir punah karena peperangan saudara tersebut. Lewat sekitar 1000 tahun lamanya, berjalanlah apa yang dinamakan periode perang saudara di bumi. Negara-negara di dunia saling berperang dan membayar pasukan shinobi semahal apapun harganya demi mendapatkan daerah, kekuasaan, dan kesempatan. Gambaran yang dijelaskan klan Senju dan klan Uchiha saling menghunuskan pedang dan menumpahkan darah milik satu sama lain terjadi di masa ini juga. Dan inilah awal-awal tragedi pertumpahan darah shinobi dari berbagai belahan dunia pun terjadi. Semuanya percaya bahwa selama adanya shinobi, maka siklus kebencian dan pertumpahan darah terus terjadi. Bahkan semuanya percaya bahwa dengan adanya shinobi, perdamaian seindah apapun tidak akan pernah bisa diraih. Oleh karena itulah, para shinobi terus berperang dan berperang demi tujuan mereka masing-masing. Peperangan ini terus berkelanjutan sampai zaman Naruto dan juga Sasuke dilahirkan. Dan juga Naruto adalah anak yang telah diramalkan oleh Gamamaru jauh sebelum dirinya lahir, bahwa percaya Naruto akan melakukan perubahan besar bagi dunia ninja. Tekad Naruto yang kuat pada akhirnya berhasil mempersatukan semua shinobi dengan bersatu untuk mengalahkan Madara dan juga Obito. Dan di sini untuk pertama kalinya, semua shinobi bersatu dan juga saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka semua. Setelah Perang Dunia Shinobi keempat berakhir, perdamaian pada akhirnya berhasil diraih dan seluruh shinobi sepakat dan juga saling memahami untuk tidak melakukan peperangan dan juga saling bekerja sama. Berikut adalah kisah awal mula shinobi di anime Naruto. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.